Halo, kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Sintayong yang wajib gunakan jasa Tom Hai. Sadil Ramdhani beri pesan kepada supporter, sementara kronologi Thailand pecat Mano Polking terungkap. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari dugaan pelatih Timnas Indonesia, di mana Sintayong yang terbukti tepat, sementara Sadil Ramdhani beri pesan kepada supporter usai raih hasil negatif. Tim nasional Indonesia telah tiba di Jakarta menggunakan Singapore Airlines usai bertolak dari Manila kemudian singgah transit di Singapura. Adapun beberapa pemain yang langsung berangkat dari Manila ke klubnya masing-masing adalah Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Sein Patinama, Pratama Arhan, Sadil Ramdhani, dan Sandi Walsh. Rafael Struijk ikut dengan tim dari hotel namun pisah di pesawat di Bandara Internasional Ninoy Aquino Manila. Untuk Jordi Amat bisa dengan tim di Bandara Udara Changi, Singapura. Pelatih, pemain, dan official tim pun secara bergantian resmi berpisah di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Winger Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani menyampaikan pesan kepada supporter usai skuad Garuda bertandang ke Irak dan Filipina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Sadil menjadi pahlawan usai mencetak gol kala menghadapi Filipina. Mantan pemain Persela Lamongan itu mengapresiasi dukungan dari supporter. Namun Sadil juga mengharapkan penyokong tim Merah Putih juga tetap bisa menjaga keharmonisan Timnas Indonesia. Sadil berharap Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dalam laga-laga selanjutnya yang akan berlangsung pada tahun depan. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sebelumnya telah menduga bahwa skuadnya bakal kesulitan menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu tak terlepas dari jarak yang cukup jauh dari Irak sehingga memakan waktu yang lama. Selain itu, lapangan rumput sintetis yang digunakan juga tidak biasa bagi para pemain Timnas Indonesia, sehingga anak asuh Sintayong kesulitan dalam beradaptasi dengan lapangan. Terbukti selama 20 menit awal pertandingan babak pertama, pemain Timnas Indonesia tak bisa berkembang. Meski hanya meraih hasil imbang, Sintayong masih optimis bahwa Timnas Indonesia mampu bersaing di grup F tersebut karena masih memiliki pertandingan kandang. Selanjutnya kita masuk ke kabar rival, ada pelatih Vietnam, Philippe Troucher yang menganggap Timnas Indonesia berbahaya hingga kekejaman Thailand mendebat Mano Polking. Dua gelar Piala AFF tidak cukup bagi Polking untuk bertahan bersama Timnas Thailand. Satu kemenangan pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 juga tidak lantas membuat Federasi Sepak Bola Thailand puas. Polking akhirnya dipecat meski sudah menorehkan tinta emas bersama tim berjuluk Gajah Perang. Konspirasi tak mengenakan pun mengiringi kepergian Polking dari negeri Gajah Putih. Sebelumnya tersiar rumor bahwa manajer Timnas Thailand Nualpam Lamsam atau yang biasa disebut Madam Pang bersekongkol dengan Direktur Teknik Masa Tada Isi untuk menggolingkan Polking. Dan benar saja, Isi kini ditunjuk menggantikan Polking untuk mengasuh Teraton Bunmatan dan kolega. Namun Polking tidak menyesali hal tersebut. Pelatih berkebangsaan Jerman Brasil ini justru bersyukur atas kenangan manis setelah menangani Timnas Thailand. Pengamat sepak bola Vietnam Quang Hai meminta tim nasional Vietnam untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia. Meski belum tampil meyakinkan, Quang Hai mengatakan skuad Garuda masih sama kuatnya dengan Vietnam. Diketahui Timnas Indonesia masih mempunyai 4 pertandingan sisa, 3 diantaranya merupakan laga kandang. 2 dari 4 pertandingan itu akan mempertemukan skuad Garuda dengan The Golden Star, yakni pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Quang Hai mengatakan Timnas Vietnam tidak boleh meremehkan kekuatan Timnas Indonesia. Menurutnya, Asnawi Mangkualam dan kolega masih merupakan tim yang harus diperhitungkan. Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troucher meyakini Irak sebagai tim favorit juara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Pelatih asal Prancis itu pun menganggap Timnas Indonesia akan menjadi lawan terberat Vietnam dalam perebutan 1 tiket tersisa di grup F. Meski tim asuhan Sintayong tidak tampil meyakinkan saat melawan Filipina. Target utama Timnas Vietnam adalah menjadi salah satu dari 2 tim teratas grup
Dan saya pikir Vietnam akan bersaing dengan Indonesia untuk memperebutkan tiket ke babak selanjutnya karena Filipina lebih lemah, ucap Treasure. Dan beralih ke kabar Piala Dunia U17, ada aksi penggawa Jepang U17 yang viral di Indonesia. Sementara Prancis terancam didiskualifikasi akibat pemain cabutan. Timnas Prancis U17 diduga memakai pemain cabutan alias pemain ilegal bernama Yanis Issoufou. Dia diketahui bermain di semua laga skuad asuhan Jean-Luc Panucci pada babak penyisihan grup. Namun Issoufou tiba-tiba menghilang saat Prancis menghadapi timnas Senegal U17 di 16 besar Piala Dunia U17. Akun Twitter @activefoot_ mengklaim Issoufou sudah bermain untuk timnas Niger U17 beberapa waktu sebelumnya. Bahkan dia tampil bersama negara tersebut pada babak kualifikasi Piala Afrika U17 2023 sepanjang Juni 2022. Hal itu dianggap ilegal lantaran babak kualifikasi Piala Afrika U17 2023 merupakan jalan menuju Piala Afrika U17 2023 yang muaranya adalah tiket menuju Piala Dunia U17. Mantan pelatih timnas Indonesia Jackson F. Tiago membeberkan pendapatnya soal perbedaan antara pesepak bola usia muda di Brasil dan Indonesia. Pria asal Brasil ini menyebut bahwa perbedaan antara pesepak bola muda kedua negara tersebut bukanlah soal talenta, tetapi soal profesionalisme. Jackson menilai di Brasil para pesepak bola muda akan mengerahkan seluruh tenaga dan fokus mereka di lapangan hijau dan menjadikan sepak bola untuk mengangkat harkat hidup keluarga. Sementara di Indonesia, para pesepak bola muda belum bisa sepenuhnya mencurahkan waktu untuk sepak bola. Terbukti ada banyak pemain yang terikat status dengan instansi lain, baik itu di dunia pemerintahan, militer, hingga pekerjaan sampingan. Meski gugur dari Piala Dunia U17 2023, skuad timnas Jepang U17 melakukan aksi terpuji di dalam ruang ganti. Dalam postingan akun Twitter @medioclubid, Gugu Nawata dan kawan-kawan terlihat meninggalkan ruang ganti dengan bersih dan rapi sebelum meninggalkan Stadion Manahan. Bahkan mereka menulis ucapan terima kasih di papan tulis dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Jepang. Aksi terpuji para pemain timnas Jepang itu pun mengundang pujian dari netizen Indonesia. Tentunya tindakan mereka bisa dicontoh oleh para supporter maupun pemain timnas Indonesia di berbagai kelompok umur manapun. Lalu di kabar penutup ada Sintayong yang disarankan memakai jasa Tomhai hingga netizen tanah air yang menggeruduk akun timnas Filipina. Akun Twitter yang biasa membahas pemain keturunan @afti_idm diduga menyindir pelatih timnas Indonesia Sintayong. Akun yang beberapa kali membantu PSSI menyiapkan database pemain keturunan ini mengaku heran kenapa Sintayong tak juga merekomendasikan gelandang asli Heerenveen Tomhai kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Secara kualitas, jangan diragukan kemampuan mantan rekan Sandy Walsh di timnas Belanda U17 ini. Tomhai saat ini berstatus sebagai gelandang asli Heerenveen, tim yang mentas di kasta teratas Liga Belanda. Musim ini Tomhai mencatatkan 1 assist dari 10 pertandingan Liga Belanda 2023-2024. Bahkan seluruh laga dijalani Tomhai sebagai starter. Bek kanan timnas Indonesia andalan Sintayong Asnawi Mangkuala mendapatkan kritikan dari para pecinta Garuda selesai mengalami penurunan performa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, performa Asnawi Mangkuala yang menurun dikaitkan dengan bergaulnya kapten timnas Indonesia tersebut dengan salah seorang artis. Hal itu diketahui dari banyaknya komentar negatif netizen pada unggahan Asnawi. Alih-alih membiarkannya, Asnawi Mangkuala justru secara tak terduga membalas komentar itu. Buntut skuad Garuda gagal menang, akun Instagram timnas Filipina @theaskalsph ramai digeruduk netizen Indonesia yang menyebut lapangan Rizal Memorial Stadium tidak layak. Banyak warganet tanah air yang menilai rumput stadion tersebut merugikan para pemain timnas Indonesia dan tidak standar FIFA. Namun tak sedikit pula netizen yang membandingkan bahwa lebih baik Kamboja yang menyediakan kursi hajatan namun memiliki kualitas rumput stadion yang istimewa. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.